Halo para pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dimanapun berada. Nah, ketemu lagi pada episode 7 mengenai brain gym. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai apa dahsyatnya brain gym itu ketika digunakan, dipraktekkan di sekolah untuk mempersiapkan anak-anak belajar dengan baik. Dan oleh karena itu, saudara jangan lupa klik subscribe agar Anda semua mendapatkan video terbaru dari channel pendidikan Suyanto.id. Sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita ada tamu istimewa. Di samping Dr. Noni Swediati, kita juga punya tamu Ibu Fatmi SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sleman. Luar biasa, SMA Negeri 1 Sleman itu SMA yang baik. Dan kita sapa dulu satu persatu. Assalamualaikum, Bu Noni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya? Kelihatannya sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak sehat ya nge-gym sendiri. Ya, sehat. Betul. Ya, assalamualaikum juga Mbak Fatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya panggil Mbak saja, wong sampean lebih muda dari saya. Dan nanti kalau dipanggil Bu, nanti cepat tua. Jadi Mbak saja. Dan memang Mbak Fatmi, Bu Fatmi ini dulu mahasiswa saya. Jadi sudah wajar kalau saya manggil Mbak. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Noni. Ini brain gym di sekolah ini sudah terbukti. Banyak fakta. Gimana faktanya, Bu Noni? Ya, salah satu fakta ini dari SMA Negeri Jogja, SMA Negeri 1 Sleman Jogja, ini sudah diterapkan brain gym, meskipun Bu Fatmi ini sebetulnya dulu dari Gunung Kidul dan membawa sekolahnya menjadi sekolah yang top juga di sana. Kemudian beliau dipindah ke SMA Negeri 1 ini membawa pembaharuan juga. Kalau Bapak sempat mengunjungi sekolahnya, luar biasa, berganti rupa menjadi sekolah yang nyaman dan banyak olahraganya. Dan di samping itu beliau juga menerapkan brain gym di antara pembelajaran-pembelajaran yang diterapkan. Dan lebih luar biasa lagi, kami juga melihat perubahan waktu menggunakan daring. Anak-anaknya ini kan dulu nggak sekolah ya, artinya banyak di rumah. Kemudian kembali ke sekolah itu nampaknya loyo. Nah, Bu Fatmi ini kembali menggeber dengan brain gym lagi, dan ceritanya Bu Fat ini luar biasa perubahannya. Jadi monggo ditanyakan langsung ya, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Mbak Fatmi sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Sleman. Ini apa cita-citanya dengan memanfaatkan brain gym untuk pendidikan anak-anak di Sleman, dan bagaimana caranya? Bagaimana mengintegrasikan? Lalu bagaimana menghadapi guru? Mau sajakah guru untuk melakukan itu di dalam kelas misalnya saja? Coba kasih penjelasan supaya kepala sekolah yang lain mengikuti jejak sampean dan juga guru yang lain tidak reluctant, tidak segan untuk mengadopsi hal baik. Karena mengadopsi hal baik itu lebih sulit daripada mengadopsi yang jelek-jelek. Kalau yang jelek nggak usah diberi contoh, itu sudah jalannya lancar. Gimana, Mbak? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ini saya berawal dari tujuan yang ingin saya capai, itu saya kembalikan ke ajaran dari Ki Hajar Dewantara bahwa di dalam pendidikan itu anak itu bermanfaat dan bahagia.
Oke. Itu jadi selamat, bermanfaat dan bahagia. Itu yang ingin saya capai. Nah, dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang melanda di negara manapun, banyak negara, maka ini berdampak sekali terhadap kondisi siswa. Di mana di saat anak itu belajar dengan daring, mereka sangat dekat dengan gadget, tidak pernah bergerak. Nah, ini ternyata sangat berpengaruh, terutama yang kami amati itu setelah anak-anak itu masuk atau ketika pembelajaran. Anak itu sulit sekali untuk mengeluarkan pendapat. Oke. Berpendapat ini sangat susah, kemudian dia sangat sosialnya ini sangat kecil. Oke. Jadi kepeduliannya sangat kecil. Akhirnya saya menerapkan brain gym ini sesuai dengan jargon dari brain gym ini bahwa belajar bergerak, bergerak untuk belajar. Oke. Saya memahami itu, akhirnya kami terapkan. Kami tidak hanya menerapkan kepada siswa, tetapi kepada gurunya juga. Oh ya, Agar ya. guru itu nyaman, gitu, nyaman berhadapan dengan siswa, nyaman berhadapan dengan kondisi. Nah, ini kami yang sangat kami rasakan setelah siswa itu masuk di pembelajaran tatap muka terbatas, kami lakukan brain gym secara rutin. Ini yang kami lakukan hanya PACE. Jadi hanya 5 gerakan itu saja. Gerakan. Tetapi sudah mulai ada perubahan. Ya. Siswa itu bisa bekerja sama dengan temannya ketika dia menyelesaikan suatu tugas. Anak itu bisa menerima kondisi temannya. Kemudian anak bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Nah, ini yang kami rasakan ternyata dengan bergerak itu sangat mempengaruhi anak tersebut. Nah, ini yang betul-betul membuat kami guru-guru itu sedih ketika kami mengajar, sudah bagaimana anak-anak sudah paham, diam. Silakan anak-anak berkelompok, diam. Nah, ini yang membuat kami itu sedih. Anak sudah paham atau belum, sejauh mana dia menguasai materi, ternyata tidak bisa kami ukur karena mereka cenderung diam dan hanya bekerja sendiri. Nah, kesedihan itulah, kondisi seperti itulah, maka langsung saya tergerak untuk melaksanakan program brain gym ini. Sebelum pandemi memang sudah kami praktekkan ini, Prof, di sekolah. Ini kami sudah mempraktekkan itu sejak 2019. Nah, suatu hal yang sangat luar biasa. Saya mencoba 2 kelompok tonti saya, itu yang satu tidak saya brain gym, yang satu saya brain gym. 5 tahun SMA Negeri 1 Sleman tidak pernah juara. Nah, ternyata kelompok tonti, peleton inti yang saya brain gym, itu luar biasa konsentrasinya. Mendengarnya, fokusnya, kemudian konsentrasinya itu sangat luar biasa sehingga kami kemarin menjuarai juara umum di lomba baris berbaris di tingkat provinsi. Ini yang membuat saya terus bersemangat belajar dan belajar dengan Bu Noni terkait dengan brain gym ini. Itu praktek bagusnya. Ya, pertanyaan saya yang untuk mempraktekkan hal yang baru begitu itu kan banyak tantangan juga ya. Dari guru apa tantangannya itu? Diremehkan atau enggak yakin bahwa guru untuk apa ini? Telinga dipegang-pegang, kemudian batuk dipegang-pegang. Untuk apa ini? Ada pertanyaan begitu tidak? Iya, saat itu biasa kami sebelum melakukan brain gym itu kami melakukan noticing. Jadi untuk memahami dirinya. Silakan Bapak Ibu itu menggerakkan lehernya, kemudian kepalanya, matanya.
Kemudian saya minta mereka mengidentifikasi diri. Apakah ada yang sakit, ada yang nggak enak, nggak nyaman di dalam tubuhnya. Baru kemudian mereka sudah memiliki catatan, oh saya lehernya, kalau begini leher saya agak sakit. Mereka deteksi betul. Nah, akhirnya saya praktekkan baik gerakan-gerakan brain gym diawali dengan minum air putih dan lain positif dan sebagainya, ternyata hilang. Nah, itu ada testimoni dari guru kami. Leher saya sudah enak, perasaan saya sudah nyaman. Begitu akhirnya guru-guru itu menjadi percaya. Dan juga yang kedua, ketika saya melakukan tes otot dengan air putih, itu mereka lebih kuat dengan setelah minum air putih. Nah, ini membuat para guru itu semakin percaya. Ketika mau workshop, kita brain gym dulu. Ketika mau mengajar, kami brain gym dulu setiap pagi, guru-guru itu. Nah, ada perubahan yang sangat menyolok di guru-guru tersebut yang tadinya itu tidak ceria, itu menjadi ceria dan semangat. Nah, ini jadi seakan-akan nyaman-nyaman aja dengan beban yang begitu banyak, guru dititipi berbagai macam stempel itu ternyata mereka nyaman-nyaman aja karena adiwiyata masuk, ramah anak masuk, lalu lintas masuk, narkoba masuk, anti korupsi masuk, bikin guru kan pusing, bro. Nah, ini ternyata mereka nyaman-nyaman saja setelah kita lakukan gerakan-gerakan dalam brain gym. Itu yang kami rasakan. Pernah nggak gurunya mendapatkan pelatihan secara kolektif itu atau Mbak Fatmi aja yang mendapat pelatihan dari Bu Noni? Kami mengundang Bu Noni dan kawan-kawan ini untuk guru-guru kami itu sudah 3 kali. Sehingga ketika guru itu tidak percaya dengan saya, ini Bu Fat ini ngapain ini? Nah, maka saya ngaturi pakarnya. Nah, dari pakarnya inilah mereka betul-betul, oh seperti itu hebatnya brain gym. Itu dirasakan sendiri oleh pribadi masing-masing. Ya. Nanti kalau sudah nggak percaya dengan Bu Noni, nanti ngundang saya nanti. Nah, siap. Dengan tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Ya. Lalu untuk anak-anak, gimana meyakinkan anak-anak itu, Mbak? Ya, untuk anak-anak ini kami yakinkan dengan prestasi, Prof. Ya, ketika anak itu belum belajar brain gym, maka prestasinya biasa-biasa saja. Contohnya di tahun 2018 siswa kami yang masuk UGM itu hanya 30-an, Prof. Ya. Masuk UGM itu 12 pertama kali. Kemudian saya 2019 itu 30. Nah, setelah kita lakukan itu semua, ternyata naiknya luar biasa. 100%. Jadi kemarin itu diterima di UGM itu 65 siswa, di UNY lebih banyak lagi. Nah, ini yang kami tunjukkan ke siswa. Ternyata bergerak itu bisa mempengaruhi konsentrasi, sehingga ketika berkonsentrasi, ketika fokus, kita bisa engage dengan teman-teman. Nah, ini ternyata anak-anak percaya. Oke. Dan ketika sudah di sentral, pagi ini kita akan melakukan pace. Mereka langsung berdiri, Bro. Berdiri di samping kanan kiri kursi, langsung mereka dipandu. Itu anak-anak sudah habit. Gitu. Jadi sentral itu maksudnya Mbak Fatmi memberi aba-aba dari kantor kepala sekolah yang itu bisa dimonitor di seluruh kelas sebelum permulaan mengajar, begitu? Betul, itu yang memandu siswa. Setelah siswa itu kami latih, kan kami punya duta brain gym. Oke. Nah, duta brain gym itu setelah saya yakin dengan gerakan-gerakan yang benar, tentunya saya didampingi waktu itu Mas Soni dan Mbak Wulan, itu dinyatakan oh iya gerakannya sudah baik, kemudian kami anak itu
memimpinnya di sentral, kemudian duta Brainjim yang ada di kelas tersebut maju di depan untuk memimpin lainnya. Mas Tony dan Mbak Wulan itu apa, muridnya Bu Noni juga itu? Iya. Oh ya. Muridnya Bu Noni, tapi Ya. sudah bagus banget. Ya saya juga ya Sekolahnya, Pak. Dulu kepala sekolahnya TK-ku. Nah, oh gitu. Nah, Bu Noni, apa Ya. yang dilakukan oleh Mbak Fatmi di sekolahnya beliau itu, apa yang kurang? Apa yang kelebihannya menurut konsep Brainjim? Gimana, Bu Noni? Kelebihannya kalau menurut saya ya, beliau ini berani mendobrak bahwa dengan yang di luar kurikulum ya, maksudnya kan program kurikulum kan nggak ada tuh. Nah, beliau ini berani memasukkan meskipun hanya sedikit-sedikit dengan pembuktian-pembuktian yang nyata dan prestasinya bagus menurut saya. Nah, kalau kekurangannya belum banyak laporan ya, maksudnya tertulis. Nah, ini mungkin ini yang perlu diperbanyak, dan ini memang kami sedang usahakan dari pihak Brainjim, grup Brainjim sendiri sedang melakukan banyak penelitian, nah termasuk punya Bufat ini yang menjadi bahannya. Itu Pak. Jadi kalau dilihat kurang ya kurang sosialisasi, betul. Oke. Ya oke lah. Nah, sekarang kembali ke Mbak Fatmi karena Bu Noni videonya mati. Jadi ketika Brainjim dilakukan itu setiap hari atau maksud saya setiap menjelang belajar atau di tengah belajar juga bisa dilakukan. Gimana pilihannya? Ya, kalau di SMA Negeri 2 Playen itu ketika saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Playen itu di awal mau pelajaran itu, kemudian di tengah, kemudian di akhir. Itu waktu itu di SMA Negeri 2 Playen. Jadi kami sentral ketika mereka sudah kelihatan 3 jam belajar, itu kami langsung ada terdengar di sentral itu dilakukan oleh guru. Yuk pasang telinga. Nah, akhirnya mereka langsung nyanyi bareng, Prof. Pasang telinga supaya dengar. Nah, itu bisa kompak semuanya. Jadi anak-anak melakukan itu, dan kami memang sudah menyarankan kepada siapapun yang mendengar instruksi dari sentral, apapun pekerjaannya hentikan. Termasuk tukang sapu. Itu pun mereka akan menghentikan pekerjaannya, langsung mereka pasang telinga, Prof. Oh Itu ya, jadi semua warga. Iya, jadi semua warga itu melakukan hal yang sama sehingga mereka tidak malu. Nah, itu kemudian anak-anak juga, kami juga memberikan trik kepada anak-anak agar selalu melakukan Brainjim, itu gambar-gambar kita pasang di lorong-lorong yang setiap saat itu anak bisa melihat. Nah, ini sehingga anak ketika dia jalan di lorong itu melihat saklar otak otomatis, Prof. Wah, ini ya. Ini mereka langsung melakukan itu. Tapi kalau di SMA Negeri 1 Sleman ini karena kondisinya berbeda, Prof. Kalau di SMA Negeri 2 Playen itu memang rata-rata kemampuan akademiknya memang tidak seperti di SMA Negeri 1 Sleman. Kalau di SMA Negeri 1 Sleman itu hanya kami pantik di awal pembelajaran saja. Nah, ini baru saya akan menerapkan di semester 2 ini 26 gerakan, itu nanti akan kita berikan di tengah-tengah pembelajaran sesuai dengan kemauan mereka. Kalau sekarang ini kami anak-anak misalnya sudah kita kenalkan gerakan-gerakan, nanti duta Brainjim itu di kelasnya saja, tidak kami sentral. Misalnya sudah melihat temannya ngantuk, ayo kita menguap berenergi. Nah, itu duta Brainjimnya. Itu duta Brainjimnya, tapi tidak kami sentral. Kalau dulu di SMA Negeri 2 Playen kami sentral, Prof. Ayo 8 tidur. Nah, ini mereka langsung melakukan itu. Nah, ini yang kami lakukan. Wah, luar biasa, sangat menarik itu. Apakah Bu Noni, apakah skenario Brainjim di sekolah itu
ada standarnya oleh kelompok brain gym atau terserah bagaimana mengintegrasikan oleh kepala sekolah? Ada nggak? Gitu. Oh, nggak ada. Itu terserah dari sekolahnya sendiri dan seperti ini ya. Ini contoh aja nih. Contohnya misalnya kita di konseling BK ya, bimbingan konseling itu kan ya. Nah, itu biasanya kalau kami menganjurkan sebelum anak-anak itu mulai diajak bicara, mereka harus titik positif dulu semuanya. Jadi misalnya ada 2 orang berantem, nah ini titik positif dulu supaya dia cooling down, kemudian baru siapa ini BK-nya ini yang bertugas baru mulai berbicara, memimpin bicara, dan mereka mudah untuk mengungkapkan apa kemarahannya, apa kecewanya gitu loh. Nah itu terserah kreativitas yang belajar brain gym, Mbak. Jangan-jangan brain gym itu juga bisa mereda semangat perkelahian pelajar. Kalau ya bagus sekali itu. Misalnya karena kan yang dibilang Mbak Fatmi tadi kan semangat kolektivitasnya tinggi ketika melakukan brain gym. Dan kalau ini terjadi prestasinya jelas naik secara akademik, harusnya Nadiem Makarim itu mendengarkan dan mengadopsi brain gym untuk sekolah seluruh Indonesia, saya kira. Ini saya kira hal yang sangat positif. Di samping dia, Nadiem Makarim juga sudah menginstruksikan supaya guru-guru penggerak itu paham akan growth mindset. Nah, ini dibarengi dua-dua itu ada irisannya. Bapak punya perasaan nggak? Kira-kira setelah brain gym itu anak-anak itu solidaritasnya semakin baik, sepenanggungan dan sebagainya gitu. Gimana? Menurut siapa ini? Mbak Fatmi. Nah, mohon maaf Prof, tadi saya agak terlempar ini kok. Sinyal saya kok. Ya, gimana tadi pertanyaannya, Prof? Brain gym dilakukan, kelihatannya kohesivitas sosial anak-anak itu semakin baik, sehingga bisa mengurangi perkelahian dan sebagainya itu. Apakah ada nggak gejala seperti itu di SMA Negeri 1 Sleman, mengurangi perpecahan di antara siswa, kerukunannya menjadi semakin hebat gitu? Gimana? Ya, itu menurut saya, pengalaman saya itu sangat bisa, Prof. Sangat bisa. Nah, ini saya ada 2 pengalaman kemarin yang baru saja terjadi ya, Prof ya. Pada saat sebelum saya masuk di situ, geng sekolah itu luar biasa, Prof. Jadi geng sekolah itu kuat sekali. Jangan menyebut geng. Pokoknya artinya kelompok anak-anak yang dia tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan diri, itu ternyata sangat kuat. Nah, 2019 saya bongkar base camp-nya, saya kenalkan ini brain gym. Ternyata mereka lebih berpikiran positif. Nah ini, jadi pikiran positif inilah yang memacu anak-anak itu tidak sempat berpikir untuk berkelompok melakukan hal-hal yang melanggar norma. Nah itu keren kan? Ya, kemarin yang kedua itu pengalaman baru saja, itu saya tidak menyebutkan nama ya Prof ya. Ketika terjadi pencurian di kelas. Nah, anak itu karena melihat suatu ruang kelas yang yang kosong, akhirnya dia kok tergerak mengambil uang temannya. Akhirnya setelah saya ini cari ketemu anaknya kita suruh titik positif gitu, kemudian kita dekati. Apa yang kamu rasakan? Itu akhirnya setelah saya sudah merasa nyaman, Bu. Nah, kemudian baru kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kenapa kamu melakukan hal itu. Itu langsung dia itu ngaku sendiri, Prof. Jadi saya pada jam itu saya ke sini, kemudian ke sini. Lah kenapa kamu ke kelas itu? Dia berani
berani mengakui kesalahannya. Saya mengambil uangnya teman-teman. Itu salah enggak? Salah. Itu salah besar itu. Saya mohon maaf gitu. Sampai dia itu dia apa ya, sambil menangis padahal cowok itu. Dia sambil itu dia minta maaf, itu tidak hanya sekedar minta maaf, itu belum cukup. Saya begitu, akhirnya dia, baiklah Bu, saya menerima konsekuensi yang akan diterapkan di sekolah. Artinya ketika ketika anak itu di titik positif, itu mereka menjadi nyaman, kemudian dia berani mengungkapkan yang seharusnya dia takut, karena di situ kami hadapkan di Dewan Kehormatan kami. Ada kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, BK, kemudian ada dari pembina OSIS, guru, wali kelas. Satu anak dihadapkan pada Dewan Kehormatan kami. Itu anak-anak, iya, tapi ternyata punya kekuatan sendiri anak itu untuk mengakui kesalahannya. Nah, itu pengalaman yang baru saja terjadi. Ya. Wah, luar biasa ini. Ada pengakuan situ. Ini Bu Noni sangat bangga malam ini. Ya, apa teoritisasinya apa? Bu Noni, apa? Konsep base apa? Itu kok bisa terjadi seperti itu? Teorinya apa? Ada nggak teorinya kira-kira? Kalau ditanya teori ya pasti banyak teorinya Pak. Tapi jadi anak yang misalnya saya berbuat salah itu kan dengan sendirinya saya akan merasa, aduh aku gimana ya, banyak gimananya. Tapi dengan kita mengajak dia merilekskan perasaan semua otot-ototnya dengan cara yang sederhana tapi manis itu positif. Itu kemudian biasanya ada keberanian untuk mengungkapkan diri bahwa ya saya salah. Akhirnya seperti itu. Demikian juga kalau kami memberi konseling ya Pak. Kami kan tidak hanya untuk di sekolah ya. Besok saya ajak teman saya yang lain. Yang di olahraga dia melejit dalam sekejap dengan bagus. Nah ini dengan setting bahwa titik positif atau tujuan yang positif itu dengan sendirinya dia akan berani mengungkapkan. Nah itu yang menurut saya bagus. Itu yang stres kami sering baksos di tempat yang banyak anak-anak stres itu dalam 5 menit itu stresnya bisa keluar nangis, kemudian dia rilis, dia bisa cerita. Karena kalau udah cerita kan enteng ya. Nah itu yang membuat saya pribadi pokoknya pakai brain gym aja cukup, nggak usah yang aneh-aneh. Gitu loh. Jadi memang, dan ini ada teori anunya ya Pak ya, di belakang gerakan-gerakan itu ada teorinya memang. Itu bisa dibaca nanti di buku yang akan datang. Iya. Itu ada dasarnya neuroscience lah. Ya betul. Saya kira oke lah. Saya kira ini sudah luar biasa dari pakarnya Bu Noni dan dari dari practitioner dari Mbak Fatmi. Ini sudah bertemu saudara-saudara. Kita lihat di SMA Negeri 1 Sleman itu progresnya luar biasa. Mudah-mudahan para kepala sekolah yang mendengarkan acara ini segera ikut latihan dan menerapkan brain gym di sekolahnya, dan bisa telepon ke kepala sekolah SMA Negeri 1. Tapi teleponnya itu minta penjelasan brain gym, jangan telepon minta pulsa ya. Jadi kalau minta pulsa ke Pak Yanto. Minta pulsa ke saya. Ya, dan mudah-mudahan Mbak Fatmi, Bu Noni, brain gym akan juga menjadi virus menyebar seluruh sekolah di manapun berada. Virus positif loh ya Pak. Virus positif. Ya. Pastilah. Ya, insya Allah. Jadi dengan semboyannya brain gym tadi, bergerak untuk belajar bergerak. Belajar bergerak untuk belajar. Belajar bergerak untuk belajar. Bergerak untuk belajar. Dan tidak ada orang bodoh.
Ya, tidak ada orang bodoh. Itu sudah saya lakukan sejak dulu, hanya nggak ngerti teorinya brain gym. Jadi saya sudah bergerak-gerak sejak dulu ketika Makanya pinter toh. belajar. Ya, Iya. saya sebetulnya nggak pinter, tapi orang lain menganggap saya pinter. Itu merupakan anugerah Tuhan itu saya kira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian juga. Maka saya selalu gini. Oke, ya oke. Terima kasih ya Mbak Fatmi atas kebersamaan. Sama-sama, Prof. Ya, dengan suyanto.id, dan kasih tahu kawan-kawan untuk nonton video ini supaya virus brain gym menyebar ke seluruh PKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.